wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Oke. Kembali ke ayat 111 surat Al-Maidah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id auhaitu ilal khawarijina an aminu bi wa bi rasuli. Qalu amanna washhad bi annana muslimun. Artinya wa'id auhaitu, dan tatkala aku wahyukan, kata aslinya itu wahyu gitu ya. Makanya akho itu ya aku wahyukan. Ilal khawariyin, kepada kaum Khawariyun. Kaum Khawariyun itu adalah pengikut-pengikut Nabi Isa Al-Masih yang setia. Jumlahnya ada 12. Jadi karena Khawariyun itu bukan Nabi ya, auha itu tidak diartikan wahyu, tapi diilhamkan. Itu ya. Jadi wahyu masih ada? Wahyu masih ada? Wahyu siapa yang jualan? Ya, wahyu itu ya ada. Kalau wahyu sudah tidak ada, nanti malaikat Jibril nganggur. Cuman pengertian wahyu itu disesuaikan dengan konteksnya, penempatannya. Karena wahyu itu hanya disampaikan kepada Nabi, katanya kan gitu ya. Tapi kalau ini Khawariyun kan cuma pengikut Nabi. Coba disebut auhaitu. Artinya tidak aku wahyukan, tapi aku ilhamkan. Padahal kata ilham juga ada sendiri. Contohnya kita kalau doa Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awal miraka. Ya Allah, ilhamkan kepada kami. Cuma dengan ilham itu kami bisa mengerti apa saja yang Engkau perintahkan. Ya, jadi ada wahyu, ada ilham. Jadi Allah memberikan ilham kepada pengikut-pengikut Nabi Isa Al-Masih yang setia. Jadi dari zaman dulu itu ada pengikut yang setia, ada pengikut yang ngeyel. Padahal ngikut itu enak ya, ngikut aja. Ya. Kalau pengikut yang setia itu ya setia mengikuti yang diikuti, nurut aja gitu. Dari zaman dulu ada pengikut yang setia, ada pengikut yang tidak setia. Neng ngakunya juga setia. Pengikut. Loh, gerbong itu ngikutin apa? Masinis. Lokomotif. Wah, udah asal mangap baik. Loh, pernah naik kereta nggak? Pernah. Gerbong itu ngikuti lokomotif.
lokomotif itu di depan. Yang ada mesinnya. Masinis itu. Salah mulu. Masinis. Ini namanya tafakur. Kita berpikir, jangan cuman ibu kalau mau Quran cuman membunyikan huruf Arabnya ini alif fathah a, alif fathah i, alif doma u, a i u, ba fathah ba kasroh bi, ba fathah ba doma bu. Babu dikejar. Alif fathah a, sin doma su. Ba fathah ba. Kalau babu masa asu dimakan sama baba. Wes loh. Kalau sampean cuman kayak gitu terus bertahun-tahun, selamanya tidak akan paham ajaran Islam. Makanya nggak pernah setia. Setia, Pak. Padahal KTP-nya Islam. KTP. tegas. Makanya jangan cuman bunyiin huruf Arabnya. Kagak paham sampean. Pelajari isinya. Jadikan pedoman hidup. Bagaimana menjadi petunjuk manusia sementara manusia nggak ngerti bahasanya. Cuman dibunyi-bunyiin doang. Kan gaya-gaya dah. Sholat sambil tadarus. Sholatnya sambil tadarus. Buktinya habis sholat ngerasani imamnya. Habis sholat ngerasani Imamnya. apaan itu kelamaan. Udah makhrajnya nggak pas. Itu kepanjangan. Kesuwen. Sampean itu sholat apa tadarus? Itu dampaknya. Bagus-bagusan suaranya, nanti yang bagus diperlombakan, yang paling bagus dapat piala. Lah kok sama dengan anak saya waktu lomba burung? Betul nggak? Akhirnya banyak orang Islam yang tidak setia. Halo? Ini jenenge mikir. Halo? Mau tahu mikir ora apa jangan-jangan orang duwe pikiran. Kau punya ya, lu mikir loh. Jadi ingat nih. Punya pikiran. Wa auhaitu ilal khawarin. Dan ketika aku ilhamkan kepada Hawariyun itu pengikut Nabi Isa Al-Masih yang setia. Kalau ada yang setia pasti ada yang tidak Setia. sama. Ya. Suruh ngikut atau susahnya minta ampun. Derek mawon. Jadi gerbong itu ngikutin Anjlok kalau nggak. syaratnya kudu nyantol. Bagaimana nurut kalau nggak nyantol? Bagaimana mau nurut kalau nggak nyantol? Ketinggalan stasiun. Nggih. Nggih, ngoten mawon kok angel. Ribon. Nyantol lah sama yang diikuti, belas gak nyantel. Maca Quran berdino nek belas gak nyantel. Tapi ya lumayan lo apal alif lam mim ayat kursi. Kayak tadi itu ya kan? Ya. Tinggal tahlilan 3 hari 7 hari lumayan dapat berkat. Tapi di sini tadi enggak dapat berkat, makanya yang datang sedikit. Kalau dapat berkat Di sini bisa mana yang setia dan mana yang tidak setia. Saya pasti ya. Nah, itu benar. Udahlah, nggak usah ngaku-ngaku.
Ini dong. Tuban kabupatine Jatirogo awedanane ya kan utamakan bukti Dan nyoto kan patahane kan gitu lah. Aku nggak boleh ya. Iya ya kan. Ini aja setia ya Bu. Jadi nyantol. Tadi Bu setia ya katanya pengajaran masih di Bu tadi. Pengajian Oke. dari zaman. Dulu. Ya. Udah bisa dipahami nih. Jadi itu. Jadi di sini Allah mewahyukan, memberikan ilham kepada pengikut-pengikut Nabi Isa yang setia. Kalau jadi pengikut setia, mesti dapat ilham. Kalau kita kok nggak dapat ilham, kebiasaan. bisa dipastikan apa? Tidak setia. Tuh Tahu. tahu. Betul nggak? Bayangkan Rasulnya mendapat wahyu karena pengikutnya setia, akhirnya kecepretan, bukan wahyu tapi karena dia setia mengikuti. Ada pancaran cahaya nurun ala Nur. tuh pinter. Lanjutin. Muridnya siapa dulu dong? Pak Ato. Paham gak? Kamu ikut sarungnya Pak Ayo. Ato. Ikut jalan-jalan sarungnya Pak Ustaz. Udah, jadi yang disebut Tawariun, pengikut Tawariun itu kemudian apa isinya? An aminu bi, hendaklah kalian itu beriman kepadaku. Jadi pengikut-pengikut yang setia itu diperintah Allah suruh mengikuti, suruh beriman kepada Allah. Enggak macam-macam, cuman disuruh beriman. Terus wabi rasuli, dan hendaklah engkau beriman kepada utusanku. Waktu itu yang diutus Nabi siapa? Isa. Tuh pinter, tak kira jawabnya Nabi Muhammad tuh. Kan waktu itu. Nah, konteksnya di zaman sekarang siapa Rasulnya? Nabi Muhammad, khotamin nabiyin. Kalau ini kita ambil hikmah pelajaran untuk kita, ya. Dan ketika Allah mengilhamkan kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad yang setia, isinya hendaklah engkau beriman kepada aku, kepada Allah, dan beriman kepada utusanku, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah dapat ilham begitu? Au, Abdullah. Dulu zaman dulu begitu, enggak? Loh, gini Bu. Jadi ilmu itu kan untuk diamalkan, betul enggak? Apa untuk dicerita-ceritakan? Diamalkan. Ilmu cuma buat cerita sana, cerita sini. Loh, kalau ini hanya cuma diceritakan, hari ini kita ngaji tentang cerita Nabi Isa dan kaum Hawariyun, cerita. Dong? Mana hikmahnya? Kita kan tidak hidup di zaman Nabi Isa. Kita ini umat Nabi Muhammad. Nah, ini kita ambil pelajaran. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Kalau zaman dulu mungkin la ilaha illallah Isa Rasulullah misalnya. Kalau sekarang ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Konsekuensinya iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Keren. Udah, pokoknya ngaji biar sedikit asal banyak. Iya sedikit ngajinya tapi banyak Ilmunya. banyak Hikmahnya. paham ya? Wes ini nanti ke bawah pulang. Enggak rampung bersambung. Nonton sinetron Korea, tungguin sambungannya, giliran ngaji maunya cekap. Belum rampung cekap. Ora gelem. Ngono jare setia. Tidur cekal. Turunannya cekal.
nyanyinya aja. Kesetiaan. Batuk sekali. Jadi wait auqaitu ilal kawarin, dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada kaum kawariyun, yaitu pengikut-pengikut Nabi Isa yang setia, isinya an aminubi wa bi rasuli, agar kalian semua hanya beriman kepadaku dan beriman kepada Rasul utusanku, yaitu pada zaman itu adalah Nabi Isa. Apa jawab pengikut Nabi Isa yang setia itu? Qalu. Apa qalu? Mereka menjawab. Bahasa Arabnya pinter. Ada artinya. Untung jawabnya yang gurih, karena dalam hati qalu ketelan katanya gitu. Qalu ketelan. Kalau mereka menjawab, jadi murid-murid pengikut Nabi Isa yang setia, murid-muridnya itu menjawab, amanna. Kami beriman. Keren? Amanna. Apa artinya? Kami beriman. Siapa yang ngomong gitu? Pengikut Nabi Isa yang setia. Bagaimana dengan kita? Amanah. Ngono lah, gitu aja kok takut. Terus jangan hanya beriman. Jadi amanah ai bihima. Saya beriman kepadanya, saya beriman kepada Allah, dan aku juga beriman kepada Rasul. Itu jawabannya. Terus bukan hanya beriman, washhad, dan saksikanlah. Ishadu. Suruh apa? Saksikan. Syahadat. Syahid. 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 Iya. Kok bener? Kalau amanah syahid. Katanya pengen mati syahid. Kalau pengen syahid seperti ini, washhad, dan saksikanlah ya Rob bi annanas, bahwa sesungguhnya kami adalah muslimun. Muslimun. Itu muridnya Nabi Isa. Jadi pengikut Nabi Isa yang setia itu adalah muslimun. Muslim. Patuh, taat, tunduk, berserah diri. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaklah bertawakal kepada Allah jika mereka mengatakan beriman kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa saja yang mau bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri secara totalitas menjadi Islam yang kafah, bahwa hasbuh, maka dia Allah yang akan mencukupi segala kebutuhannya, yang menyelesaikan segala masalah dan urusannya. Terus apa zikirnya? Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah taala minal aminin bi rahmatillahi wa karami amin 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 ya rabbal alamin. Udah begitu.
sudah bersaksi, sudah dipersaksikan, sudah minta dipersaksikan oleh Tuhan, hanya kapan syahidiyahnya? Nek iman kudu syahid, syahadatmu itu loh. Oke. Nanti kalau saya bahas syahadatnya nanti kepan. Jadi itu kata Allah. Ya. Ayo, beriman kamu kepadaku dan beriman kepada utusanku. Apa jawaban murid-murid Nabi Isa yang setia? Qalu amanna washhad bi annana muslimun. Mereka menjawab, amanna, kami beriman, washhad, dan saksikanlah bi annana muslimun, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang tunduk, patuh, taat, berserah diri kepada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Enak wis wiridan enak, yang semangat kalau wiridan. Udah. Orang-orang fokus belas, tawajuan seminggu sekali, loyong, ngono dari setia. Umur Pak, boleh 10 nomor. Umur nggak setia tuh Pak. Lanjut. Udah lumayan dapat 1 ayat kan? Udah lumayan, rasa kakek. Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ayyunazzil alaina ma'idatan minat sama' qala taqullaha in kuntum mu'minin. Idh qala al-hawariyun, ketika kaum Hawariyun berkata. Siapa Hawariyun? Mengikuti setia Nabi Isa. Pintar. Dia berkata. Iya, aku teman dulu enggak diulang ini, takutnya dia lupa. Jadi siapa Hawariyun? Mengikut Nabi Isa yang setia. Itqala Hawariyun, ketika Hawariyun berkata, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, hal yastati'u rabbuka, apakah Tuhanmu mampu? Apakah Tuhanmu kuasa, bisa, bersedia? Ya, istato'a itu mampu, kemampuan. Hal yastati'u rabbuka, apakah Tuhanmu mampu? Ayyunazzila alaina, jika menurunkan untuk kami ma'idatan minas sama, hidangan dari langit. Keren. Betul nggak? Apa kata Hawariyun? Dia nuntut kepada gurunya, pada Rasulnya. Wahai Isa putra Maryam, apakah Tuhanmu punya kemampuan jika dia menurunkan hidangan dari langit? Siapa yang minta begitu? Hawariyun itu siapa? Mengikut setia Nabi Isa. Minta. Jangan ngaji doang dong, turunkan dong hidangan dari langit. Apa kira-kira Tuhanmu mampu? Begitu. Keren nggak? Makanya supaya murid-murid Pak Warto jangan begitu. Sebelum ngaji, yang mau ngopi monggo silakan ngopi, yang mau ngeteh monggo ngeteh, yang mau belum, daripada nanti saya diminta suruh turunkan kopi dari langit.
Ya. Nggak apa-apa, jangan susah. Oke ya. Jadi mintanya begitu. Ya, hal yatati rabbuka ayun zila alaina maidatan minas sama. Apa jawab Nabi Isa? Qala. Nabi Isa menjawab. Qala lahum Isa. Nabi Isa menjawab. Berkata kepada mereka kaum Hawariyun, ittaqullah. Kaum Hawariyun, kalau kamu minta yang begitu-begitu syaratnya cuma satu. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian memang orang yang beriman. Kalau kalian beriman dan bertakwa kepada Allah, yang begitu-gitu akan diturunkan oleh Allah dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Halo? Ada di Qur'annya? Ada. Walau anna ahlal qura, dan jikalau benar-benar penduduk satu negeri ini, satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, satu wali kota, satu provinsi, satu negara, ahlal qura amanu wattaqau, mau benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, pasti aku bukakan. Pakai lamnya lam taukid, lamnya nggak boleh dibaca panjang. La fatahna, pasti aku bukakan alaihim, untuk mereka yang beriman dan bertakwa dalam negeri itu. Alaihim, apa yang diturunkan? Barakatim minas sama'i wal ardi, keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Syaratnya amanu wat taqwa. Kesulitan dihilangkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia beriman dan muslim, berserah diri kepada Allah dengan kafah secara totalitas. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Keren. Pernah dengerin ceramah begini? Kalau bukan ceramah mah yang enak-enak, saya yang enggak buka. Paham ya? Jadi ketika murid-muridnya Nabi Isa yang setia meminta kepada Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, apakah Tuhanmu mampu menurunkan hidangan dari langit? Qala ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Iman dan takwa itulah yang menjadi solusinya. Oke? Keren? Iman dan Takwa. orang yang beriman dan bertakwa pasti di dalam hidupnya mampu memanage, mampu memanfaatkan segala fasilitas hidup yang diberikan oleh apa fasilitas hidup? Sehat. Nyawa. Sama nih urip kok mati. Hati-hatinya. Karena masih ada Nyawa. nyawanya. Itu fasilitas. Mata. Gunakan nyawamu. Dengan adanya nyawa, kita diberikan fasilitas namanya mata. Mata itu apa? Ainun. Dan ainun kita bisa menjadi basor, penglihatan. Kita melihat? Kenapa kita bisa melihat? Karena hidup. Kenapa hidup?
Masih ada nyawa. Nah, ngono malah sampai urip gak ngerti uripe. Gimana mau bisa manfaatkan fasilitas hidup wong sampean gak ngerti hidupmu? Nggih, itu yang jadi masalah. Solusi dalam kuat diberikan, rezeki diberikan. Selama kita mau memanfaatkan seluruh fasilitas hidup yang diberikan oleh Allah. Hidup itu difasilitasi apa bikin sendiri? Difasilitasi. Iya. Emang sampean pernah bikin hidup? Urip gare urip. Hidup tinggal Hidup. mandang tinggal meman. Ada. Emang pernah bisa bikin pandangan? Dengan hidup kita diberikan telinga, fasilitas telinga. Telinga ini ujunun. Ujunun itu telinga itu tidak bisa mendengar. Telinga bisa mendengar setelah ada sama pendengar. Sekarang mendengar apa tidak? Mendengar. Kenapa bisa mendengar? Ada sama. Karena hidup. Kenapa hidup? Ada nyawanya. Itu fasilitas bukan? Fasilitas. Itu nilainya mahal apa murah? Mahal. Ayo. Sampean kalau masih hidup, punya penglihatan, punya pendengaran, bisa ngumpulin uang. Sampean banyak banget uangnya, nggak bisa buat nebus hidup. Ayo, siapa yang paling banyak? Udara Pak banyak duit Pak. Makanya, mumpung masih hidup, dikasih pendengaran, dikasih penglihatan. Oke. Kita dikasih fasilitas apa lagi? Lisan. Lisan bisa ngomong? Tidak bisa. Bisa ngomong setelah ada kalam. Halo. Bisa ngomong? Bisa. Bisa ngomong? Bisa. Kenapa? Karena Hidup. Udah tahu. Kenapa hidup? Karena ada nyawanya. Nyawa itu apa? Napas. Ruh. Wah, dan tak tes ya uripe kang ngerti uripe pantesan urip-uripan sampeyan iki. Oke. Jadi sekarang kita hidup. Bisa melihat. Bisa mendengar. Bisa ngomong. Digunakan untuk apa? Untuk ngaji. Hanya untuk Buat baca TikTok. Buat mendengarkan apa? Terus sudah ngomong apa? sudah ngomong banyak. Itu semua fasilitas. Coba gunakan mata ini, anugerah Tuhan, anugerah hidup ini, fasilitas untuk membaca yang baik-baik. Kalau ada informasi yang baik, dijadikan bahan proses berpikir, terus output. Kalau mendengar, jangan suuzon. Baru mendengar, baru katanya, lihat, baru membaca, direnungkan, gitu, ya, tidak ada ininya, eksekusi, digunakan untuk apa? Untuk taat, untuk patuh, berserah diri. Setia kepada Allah dan itu dia, ya Allah ya Rob. Wes ngono ta? belum. Suruh ngisi data ngelem. Saya instruksikan semua guru di data. Isi data guru. Nurut. Jangan cuma guru kalau perlu, seluruh jamaah isi data. Bisa ngisi data? Bisa baca? Bisa. Dengar? Bisa ngomong? Bisa. Udah dipakai?
Boro-boro buat diri sendiri aja susah. Urip iku kudu urip urip urap. Urip itu hidup. Urup dulu. Urup itu menyala. Ini nggak menyala karena nggak hidup. Coba dihidupin menyala. Bermanfaat apa tidak? Bermanfaat. Mencahayai ruangan ini. Urap. Urap itu macam-macam isinya. Ada kacang panjang ya, ada toge, ada apa lagi? Kangkung yang ngantuk melulu. Apa lagi? Nikir. Apa? Bayam. Bayam, ampas, sing rada tengik kae. Santuri, Pak. Apa lagi? Ikan perek. Telur aja cuman separuh. Gini betul. Jadi hidup ini harus urap. Supaya urip, urup, kudu urap. Kita hidup ini dengan beraneka ragam tipe manusia dan status sosialnya, bangsanya, sukunya. Lihat deh di hidup ini, ada yang kayak kacang panjang kayak egois banget. Udah dipotong segini loh, udah kecil banget dipotong. Maunya masih Panjang. kacang panjang tuh udah gua potong kecil-kecil. Udah pendek banget masih Panjang. iya. Namanya Pak. Ada nggak? Ada yang begitu. Ada nggak ya toge? Mau bengkok kayak dia ada lempeng ini bengkok aja. Dasar toge ya udah. Bengkok terus. Ada ampas yang rada tengik. Bumbunya itu Pak. Hah? Apa? Hah? Bumbunya. Bumbu. Bumbu. Bumbunya kelapa. Ya dimasaknya bikinnya pagi, dimakan tengah malam tengik. Gini betul. Karena telat. Makanya kalau ngaji itu jangan telat. Enggak kayak bumbu urap. Tapi bumbu urap yang telat. Jadi labunya tengik banget. Udah telat tengik. Gayanya doang. Makannya telat. Itu ada di dunia ini ada. Ya udah nggak apa-apa. Kita harus sabar. Kita harus kumpulin semua. Dengan kita mau kumpul, kita bisa memberikan informasi yang baik. Nanti lama-lama yang bengkok jadi gitu. Yang tengik jadi sedep. Contohnya kayak Bumun. Makarin Pak. Bu Yanti. Bumur kan nggak telat. Ya ada yang telat-telat nanti lah. Udah. Bu, kalau ngomong di depan orangnya ngerasani apa enggak? Enggak. Makanya kalau ngomongin Pak Warto di depan Pak Warto. Nanti keenakan Pak Warto diomongin dulu. Pak Warto jadi seneng, pahalanya banyak, dosanya dihapus. Yang ngomongin kasih, kalau ngomongin di depan orangnya kan enak. Iya, mau apa? Marah, mau nyantet Pak Warto. Santai aja dong Pak Warto wis tuwa. Urip wis suwe kok mesti disantet. Hidup kan udah lama. Ya kan sentet aja. Ujung udah 70 tahun kan udah lama ya Bu ya. Pokoknya yang bener itu sampaikan aja. Informasi yang baik sampaikan. Jangan ya, ayo ada kebaikan. Jangan suudon dulu. Kita coba dulu. Itu. Jadi berpikir positif, memanfaatkan fasilitas hidup dari Allah. Untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepadaku. Berarti kita dikasih hidup selama 24 jam. Berapa tahun? Ada yang tahun. Berapa tahun? 24 Jam. Hidup itu sekarang saat ini di sini, entar kita nggak tahu. Ayo, siapa yang tahu? Jadi 24 jam harus punya nilai ini.
Dan ibadah sebagian besar adalah muamalah. Ibadah itu bukan cuma ngaji tok. Ibadah itu bukan cuma sholat tok. Ibadah itu bukan cuma umroh tok. Ibadah itu bukan cuma zakat tok. Katok sopo? Katok. Lu kalau sama ibadah cuma gitu dong, ngaji 1 jam aja galuh. Sholat 25 menit. Ya, hampir 99,9 nenek-nenek semua ibadah muamalah. Makanya setan yang paling berhasil adalah setan yang berhasil membuat rumah tangga berantem tiap hari. Setan yang berhasil membuat ibu-ibu ngomel tiap hari. Siapa tuh? Makmur. Emang tahu. Kalau di rumah dengar orang ngomel terus betah apa tidak? Ya. Akhirnya pirok. Ini Pak seharusnya. Pak Andri betah. Hah? Andri betah. Oh, ngomelnya kan ngomel saya. Orang nanti kalau nyanyi, walau dicubit tapi cubitnya Saya. walau digigit tapi Giginya saya. apalagi cuma diomelin, nung digigit aja sayang, apalagi ngomel. Romantis. Jadi, oh iya. Asik. Oke ya gue ya. Enak kan ngaji begini? Enak. Di ibadah 24 jam. Kenapa iblis yang berhasil ketika bisa merusak rumah tangga itu ngomel terus? Kami harapan dengan pikir kok kalau orang masih berumah tangga, dia punya peluang ibadah 24 jam. Halo. Contoh. Wow. Innamal a'malu bin niat. Saya punya istri. Baru mau. Saya doain ya, Pak. Ya. Baru mau, saya doain. Oh, amin. Umpama saya punya istri. Saya habis subuh ngopi. Sarapan secukupnya, habis selesai saya sholat duha. Habis sholat duha saya keluar rumah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saya niat keluar dari rumah ya Allah untuk mencari rezekimu yang halal. Karena perintah Rasulmu, tolabur rizki halalin wajibun likuli muslimin wa muslimatin. Karena mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin dan muslimat, laki maupun perempuan. Saya keluar rumah, niatnya apa? Cari rezeki yang halal, ngikuti perintah Allah dan Rasulnya. Karena saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan saya pengen dianggap orang takwa. Terus mau cari rezeki yang halal dengan cara apa? Mau ngantor, kantor kagak punya. Mau buka toko, kagak punya toko. Udah aja lah, kan Allah sudah berikan potensi, berikan fasilitas. Saya diberikan mata, saya diberikan telinga, saya diberikan ucapan, saya diberikan tangan bisa menulis, bisa mengetik, saya diberikan kaki untuk bisa berjalan. Walaupun saya tuh jalan jauh-jauh males, makanya saya nggak mau jalan. Saya gunakan tangan, mulut, mata, dan telinga. Udah hari habis subuh, ya, saya gunakan lisan saya untuk berbicara, menyampaikan informasi yang baik. Pakai walaupun lewat telepon, saya gunakan tangan saya untuk memberikan informasi yang baik dengan saya mengetik. Ya, kemudian saya gunakan mata saya untuk membaca respon-respon. Ya kan, saya gunakan telinga saya untuk memberikan saran-saran. Itu. Ya, mulai saya berangkat dari bangun tidur subuh sampai nanti selesai tidur kembali, Allah nyatakan, saksikan wahai malaikatku bahwa Pak Warto itu selagi mulai habis subuh sampai dia tidur semua punya nilai ibadah kepadaku karena punya istri.
cari rezeki yang halal untuk menafkahi istri. Keren nggak? Ibadah nggak? Ibadah. Kok 24 jam ibadah. Nah ini aku nanti bojo ngaji paling 2 jam, bentar lagi selesai. Sholat 5 menit. Ya, sedekah nek wis duwe-duwe. Betul enggak? Pergi haji bilang mampu. Tapi alhamdulillah rukun Islam udah khatam saya. Syahadat udah, sholat udah, zakat udah, puasa haji udah. Mau ngapain lagi? Butuh apa? Ngumpulin duit banyak kalau yang belum haji. Gua udah haji, buat apa? Saya pengen berbagi dengan cara saya yang tidak punya kantor, tidak punya toko. Tapi kalau saya mau berbagi kan harus jelas akan saya bagikan kepada siapa. Kalau nggak ada datanya saya nggak tahu ibadah apa tidak. Usaha ikhtiar itu ibadah. Adapun rezeki adalah Saya itu ada 3 pilihan: penikmat, penjual, pengembang. Saya penikmat hidup. Saya nikmati hidup saya dengan duduk, ngopi, rokokan. Pak Wato kok enak, saya jual hidup saya kepada Allah. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, kata Allah. Maukah kamu aku tunjukkan perdagangan yang membuat kamu selamat dari adab yang pedih? Udah udah pokoknya tenang aja. Gunakan semua fasilitas hidup untuk ibadah. Rezeki itu anugerah, syaratnya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, ittaqullah. Cukup? Itu intinya hari ini. Insya Allah berkah. Demikian kabarukan kita firman-firman Allah yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim, surat Al-Maidah ayat 111 dan sampai 115 yang baru dibahas sampai 112. 3 lagi ngutang ya. Boleh ngutang ya. Nanti ditagih ya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaykhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ta'fi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an ya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu